Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtani. Pada ini saya akan menjawab UAS struktur data. Saya akan menjawab pertanyaan keempat. Nah, pada pertanyaan keempat ini dibagi menjadi dua, yaitu A dan B. Nah, pada bagian A ini kita dikasih gambar grafnya. Pada gambar graf ini itu ada A, ada B, ada C. Nah, oke, di situ kita disuruh membuat presentasi efisiensi matriksnya. Nah, untuk presentasi itu seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan ini yang ada di sininya nih. Oke, nah kita awal-awal kita harus susun yang ada di sini. Kita susun dari A, B, C sampai K. Kita susun, habis itu kita susun lagi dari sini sampai sini. Nah, jika sudah disusun, kita akan menghitung tanda panah. Misalnya nih contohnya, ini tanda panahnya ada kemana saja. Oke, jika jika tanda panah itu misalnya nih A ke B itu ada tanda panahnya, terus A ke C itu ada tanda panahnya, terus A ke F itu ada tanda panahnya, maka kita akan masukkan angka satunya tuh ke sini. Oke, kita masukkan angka satunya ke sini. Kita akan masukkan semuanya yang ada di sini. Nah, jika tidak ada atau jika tidak ada tanda panah sama sekali, contohnya tuh seperti F ini nih, maka itu hasilnya adalah 0. Nah, maka di sini tuh adalah 0 karena ini nih F ini tidak punya tujuan sama sekali. Oke. Nah, karena bagian A sudah selesai, saya akan menjawab bagian B. Nah, di B ini kita disuruh carilah not-not yang dapat dicapai dari not A dengan BPS. Nah, kita akan mulai dari not A dulu. Oke. Kita masukkan A ke antrian, habis itu kunjungi A tetangga langsung dari A adalah BCF. Di situ masukkan BCF ke antrian. Lapisan berikutnya itu kita memproses antrian BCF-nya. Di situ kita kunjungi B. Habis dikunjungi dari B itu kita bisa pergi ke C dan G. Karena C sudah di antrian, kita masukkan G. Nah, kita masukkan G-nya itu ke antrian. Nah, habis itu kunjungi C. Nah, dari C kita hanya bisa pergi ke F. Nah, F ini kan sudah masuk antrian. Nah, jika F sudah masuk antrian, jika F sudah masuk antrian, habis itu kita kunjungi F. Nah, dari F ini kita bisa pergi ke D melalui dua jalur arah. Itu kita masukkan D ke antrian, terus lapisan berikutnya itu kita memproses isi antriannya, yaitu G dan D. Habis itu kita kunjungi D. Nah, dari G kita hanya bisa pergi ke C. Nah, karena C sudah pernah dikunjungi, tidak ada not baru. Nah, habis itu kita kunjungi D. Dari D kita bisa pergi ke C dan F. Nah, keduanya sudah dikunjungi, jadi tidak ada not baru. Habis itu kita habisin antriannya. Jika sudah habis itu pencariannya selesai. Kesimpulan dari BPS ini itu urut kunjungan BPS dari not A itu A ke B, terus ke C, terus ke F, habis itu ke G, habis itu ke D. Nah, nanti yang dicapai dari A ini yaitu B, C, D, F, G. Nah, sedangkan not yang sudah dicapai dari A ini yaitu E, J, K. Karena semua anak panah dari not E, J, K justru mengarah masuk ke atas. Tidak ada jalur searah panah dari A yang bisa menuruni graf menuju ketiga not tersebut. Oke, karena bagian A sudah selesai semua, kita akan menjawab yang B. Nah, di B ini terdapat graf yang disimpan di dalam memori dengan matriks sebagai berikut. Nah, untuk gambar grafnya itu seperti ini. Oke. Nah, kita akan membacakan soal yang ada. Buatlah grafnya. Untuk gambar grafnya itu seperti ini. Nah, saya akan menjelaskannya. Oke.
Nah, untuk grafnya itu kita akan membaca dari simpul A dulu. Nah, dari simpul A ini kan ada tanda panah ini. Nah, ini disebut cell loop, yaitu dengan bobot 2. Habis itu dari A ini kita bisa ke sisi D, itu dengan bobot 4. Nah, habis itu simpul 2, yaitu simpul B. Nah, dari simpul B ini kita bisa ke sisi A, yaitu dengan bobot 5. Terus dari sisi B, kita ke sisi C, yaitu dengan bobot 2. Terus dari sisi B ke sisi D itu dengan bobot 3. Habis itu simpul C. Nah, dari simpul C ini kita hanya punya slip loop dengan bobot 3. Oke, habis itu simpul D. Nah, dari simpul D ke simpul B ini dengan bobot 6. Sedangkan dari simpul D ke simpul C itu 8 bobotnya. Oke. Nah, habis itu kita akan jawab yang bagian B, yang bagian B-nya juga. Oke. Nah, soal keduanya itu buatlah aja checklistnya. Nah, untuk aja checklistnya itu seperti ini. Nah, ini untuk simpul asalnya itu atau vertexnya itu ada A, ada B, ada D, dan ada C, D. Oke, nah, nah, untuk simpul tujuan dan bobot networknya itu contohnya dari A itu A, itu bobotnya 2, terus ke D yang bobotnya 4, terus dari B yang A bobotnya 5, terus ke C bobotnya 2, habis itu ke D yang bobotnya 3. Nah, sedangkan C itu cuma ada bobotnya doang. Oke. Nah, habis itu yang D ini, untuk yang D itu dari B yang bobotnya 6 itu ke C bobotnya 8. Nah, hasil akhir dari WPS Note yang dicapai dari A itu adalah ABC, F, G, D, E, J, K. Ya, yang itu seluruh not di dalam grafiknya dapat dicapai dari not A. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.